Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sinta, mahasiswa PPG Percepatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Pancasakti Tegal. Saat ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan best practice saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Turnamen dalam meningkatkan interaksi dan aktivitas belajar peserta didik. Bagian pendahuluan. Pada era pendidikan modern seperti saat ini, tantangan utama yang dihadapi banyak sekolah dalam mengajarkan matematika di tingkat sekolah menengah atas atau SMA adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya menyajikan informasi, namun juga mampu menarik perhatian dan memotivasi peserta didik. Akan tetapi, seringkali peserta didik merasa frustasi dengan materi matematika yang dianggap sulit dan membosankan, sehingga berdampak pada tingkat keaktifan mereka di kelas. Peserta didik yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar cenderung lebih memahami materi, memiliki motivasi belajar yang tinggi, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Namun dalam praktiknya, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran masih belum optimal. Rendahnya keaktifan belajar peserta didik disebabkan oleh dominasi metode pembelajaran yang monoton dan kaku. Sebagai seorang guru, perlu mengetahui model pembelajaran apa yang digunakan untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik. Maka dari itu, model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen dipilih sebagai solusi utama. Selanjutnya ada metode. Pelaksanaan best practice berlokasi di SMA Negeri 2 Tegal dengan lama pelaksanaan selama praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Untuk target atau subjek best practice adalah 36 peserta didik kelas 11-2 SMA Negeri 2 Tegal. Prosedur atau langkah awal dalam menerapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen adalah dengan merancang pembelajaran secara matang dengan membuat modul ajar. Langkah kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Langkah ketiga adalah pengamatan, bagaimana peserta didik beraktivitas selama pembelajaran. Kemudian langkah keempat adalah merefleksikan kembali atas apa yang telah terjadi selama proses pembelajaran. Terkait dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam best practice ini adalah dengan pengamatan langsung atau observasi selama proses pembelajaran. Terkait dengan hasil dan pembahasan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta didik menjadi lebih paham terhadap materi matematika yang diajarkan. Kelompok dengan nilai tertinggi adalah kelompok 5 yang memperoleh nilai 90, diikuti oleh kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 6 dengan nilai 85. Kelompok 4 dengan nilai 80, sementara kelompok dengan nilai terendah memperoleh 75. Nilai ini mencerminkan efektivitas model Teams Games Turnamen terhadap peningkatan kualitas belajar peserta didik serta memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep matematika yang sedang dipelajari. Dapat diperhatikan pada tabel 2, observasi, interaksi, dan keaktifan belajar peserta didik. Ada beberapa indikator, di antaranya keterlibatan dalam tugas belajar, partisipasi dalam menyelesaikan masalah, kemauan bertanya, pencarian informasi, diskusi kelompok, latihan soal, dan penerapan pengetahuan. Dari hasil observasi, menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Teams Games Turnamen dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Diskusi kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemauan untuk bertanya, mencari informasi, dan memberikan jawaban dalam kelompok maupun turnamen. Unsur permainan dan penghargaan yang ada dalam Teams Games Turnamen berhasil memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, terutama ketika kelompok mereka berhasil memenangkan turnamen. Selanjutnya terkait dengan hasil dan pembahasan, sebagai persiapan, guru menyusun modul ajar yang komprehensif, membuat media pembelajaran dengan PowerPoint dan origami berisi soal materi operasi aljabar fungsi, serta menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mengikuti langkah-langkah yang telah terstruktur dalam modul ajar, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif sesuai dengan desain model Teams Games Turnamen yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, penyajian kelas atau class presentation, kemudian yang kedua belajar dalam kelompok atau teams, kemudian yang ketiga permainan atau games, yang keempat pertandingan atau turnamen, dan yang kelima ada penghargaan kelompok atau team recognition. Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari praktik baik ini menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan interaksi peserta didik kelas 11-2 SMA Negeri 2 Tegal dan lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok, presentasi, kemudian mereka tidak ragu untuk bertanya,
mencari informasi tambahan untuk menyelesaikan suatu masalah, menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan tugas, dan memberikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa TGT juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih hidup dan menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.